Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Al-ayah amma ba'd. Bapak atau Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 dan 4 Banjarnegara yang sangat saya hormati, para dewan guru, asatid dan asatidah yang sangat saya cintai. Tidak lupa anak-anak, para siswa SD Muhammadiyah 1 dan 4 Banjarnegara yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, Allah itu maha sayang kepada hambanya. Allah itu eman sekali kepada hambanya, kepada adik-adik. Allah itu sangat eman sekali. Mana yang lebih eman? Kedua orang tua terhadap anaknya atau Allah kepada hambanya? Jawabannya mesti Allah subhanahu wa ta'ala lebih eman kepada hambanya, kepada makhluknya, termasuk kita sebagai manusia. Atau bapak guru, ibu guru kepada siswanya, mana yang lebih eman daripada Allah? Allah yang lebih eman. Allah itu maha rahman dan maha rahim. Allah itu sibuk untuk ngurusi hamba-hambanya, memberikan rizki, memberikan kehidupan, memberikan kesehatan. Apa saja yang dibutuhkan oleh hambanya itu diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan dia Allah itu memberikan kepada kamu apa-apa yang kamu minta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta ingin tidur di waktu malam, Allah memberikan kita kemampuan untuk tidur. Tidur kita mendalam sekali, nyenyak sekali. Bahkan ada yang sampai bermimpi yang indah. Itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi, alhamdulillah kita bisa bangun. Kita minta apa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah selalu memberi kepada kita. Oleh karena itu kita pantas bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku SD Muhammadiyah 1 dan 4 Banjarnegara yang sangat saya hormati. Alhamdulillah hari ini Ustadz Zain berada di tempat yang sangat indah, yaitu di Balai Budaya. Ini memang dibuat oleh manusia, tapi atas izin Allah dan atas petunjuk Allah, sehingga membuat balai budaya yang begitu indah.
banyak pepohonan, banyak bebatuan, kemudian ada juga burung-burung yang berkicau, sangat indah sekali. Mudah-mudahan pertemuan saat ini, walaupun lewat video ini, mudah-mudahan ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa yang sangat saya cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita. Dengan apa? Yaitu dengan ciptaan-ciptaannya yang begitu banyak di alam dunia ini. Termasuk salah satunya Allah itu menciptakan kupu-kupu yang begitu indah. Itu sebagai pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, tema pada pembicaraan atau tausiah saat ini adalah belajar dari kupu-kupu yang lucu. Adik-adikku dan anak-anakku semua yang sangat saya cintai, kita tahu bahwa yang namanya kupu-kupu itu sangat indah. Kita lihat bentuknya, berwarna-warni, sangat indah sekali. Ustadz Zen pernah bertamasa atau piknik ke Malang, yaitu nama tempat pikniknya itu disebut dengan Jatim Park 2. Di dalam Jatim Park 2 itu ada yang namanya museum. Termasuk salah satunya museum kupu-kupu. Begitu Ustadz Zen melihat atau masuk ke dalam, saya dibuat kagum. Mengapa? Karena menemui berbagai macam kupu-kupu yang sudah diawetkan, walaupun dulunya adalah hidup, dari yang kecil sampai dengan yang besar. Sehingga petugasnya, saya tanya, itu yang besar itu disebut kupu apa? Jawabnya adalah kupu gajah. Nah, padahal kalau dibandingkan gajah lebih besar daripada gajah, karena memang besarnya itu disebut dengan kupu gajah. Dari yang kecil sampai yang besar dan berwarna-warni, beraneka ragam. Nah, sungguh indah kupu-kupu itu. Dan keindahan kupu-kupu tidak hanya dari warnanya, dari gerakannya juga indah, berterbang, ya, ke sana kemari, ya, indah sekali, menari kemana, ya, ke sana kemari. Kemudian hinggap di pohon, kemudian berayun-ayun, ya, juga indah sekali, sehingga banyak orang yang senang dengan kupu-kupu. Ya. Sehingga ada seorang pengarang, kita tahu semuanya, beliau adalah Ibu Sud, ya, membuat lagu yang begitu indah tentang kupu-kupu ini, ya, dengan judul Kupu-kupu yang Lucu. Ya. Kita semua tahu lagunya, ya, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang, dan lain dan seterusnya. Nah, ini menggambarkan bahwa begitu kupu-kupu itu diciptakan oleh Allah, bisa memberikan inspirasi terhadap Ibu Sud sebagai pengarang lagu. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberi pelajaran oleh Allah lewat makhluknya yang namanya kupu-kupu. Oleh karena itu kita harus belajar dari kupu-kupu. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kupu-kupu itu? Yang pertama, bahwa kita itu tidak boleh putus asa dalam hidup ini. Adik-adikku semua, para pelajar SD Muhammadiyah 1 dan 4,
kita tahu bahwa kupu-kupu yang indah itu sekarang itu punya masa lalu. Itu punya masa lalu. Masa lalu itu, masa lalunya adalah dia sebagai makhluk yang banyak orang tidak suka. Banyak orang menghina, banyak orang mencela, banyak orang menjauhi. Karena bentuknya adalah ulat. Bentuknya adalah ulat. Bentuknya seperti itu membuat manusia-manusia yang mendekatinya itu merasa jijik, merasa takut, merasa ngeri. Tapi walaupun banyak manusia yang mencibirnya, yang menghinanya, yang mencemooh dan sebagainya, yang namanya kupu-kupu dikala masih jadi ulat itu tidak putus asa, sabar, tidak kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini kan jadi ulat, banyak manusia yang menyemooh, yang menghina, adalah matikan saja aku ya Allah, aku putus asa. Tidak, kupu-kupu tidak putus asa. Nah, ini yang perlu kita contoh dari kupu-kupu. Adik-adik tidak boleh putus asa. Kalau seandainya adik-adik tidak bisa bahasa Inggris, tidak boleh putus asa. Ya. Harus berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku pintar bahasa Inggris. Kemudian berusaha, belajar. Kalau tidak bisa matematika juga nggak boleh putus asa. Kalau kemudian sakit juga tidak boleh putus asa. Dihina teman tidak boleh putus asa. Harus semangat, yaitu seperti kupu. Kemudian yang kedua, adik-adik, anak-anakku SD Muhammadiyah 1 dan 4. Kita belajar dari kupu-kupu. Kupu-kupu itu bersemangat untuk berusaha atau berikhtiar. Dia dihina, dia dicemooh, dia dijauhi, ya kan? Tapi dia berusaha bagaimana caranya menjadi binatang yang nanti disukai, ya? Sehingga kupu-kupu itu berusaha. Apa yang dilakukan oleh kupu-kupu? Yang dilakukan kupu-kupu adalah yaitu menjadi pupa, kan? Jadi lalat, kemudian dia berusaha menjadi pupa, kan? Atau kepompong. Pada waktu menjadi kepompong itu ikhtiar daripada kupu-kupu, kan? Itu usaha daripada kupu-kupu. Sehingga dengan dia jadi pupa atau kepompong itu, ya kan? Selama kurang lebih 2 minggu, ya, lahir, ya kan? Kembali atau memiliki wujud bentuk yang lain yang jauh lebih indah dan menyenangkan, yaitu menjadi kupu-kupu itu, ya. Oleh karena itu adik-adik semuanya harus meniru kupu-kupu, harus senang untuk berusaha, berikhtiar, berubah menjadi lebih baik, ya. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, ya harus belajar, yaitu belajar membaca Al-Quran sehingga nanti pintar membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa matematika, belajar sehingga nanti pintar matematika. Kalau sakit, ya berusaha untuk berubah sehingga nanti menjadi sehat. Jadi harus berusaha untuk lebih baik. Karena apa? Allah tidak akan merubah nasib seseorang, hanya orang itu yang merubah sendiri, sehingga Allah memberikan izin untuk menjadi lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak merubah nasib seorang kaum. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib
seorang kaum, sebuah kaum tidak akan merubah. Kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Kaum di sini, ya para pelajar, adik-adik termasuk, para guru, ya kan? Para orang tua, ya kan? Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kalau kepingin lebih baik, ya, kepingin tambah pinter, harus belajar, kepingin lebih kaya, harus bekerja keras, kepingin sehat, harus berolahraga, dan sebagainya. Kemudian kita juga belajar dari kupu-kupu, ya, supaya menjadi indah, menjadi baik, menjadi mulia. Apa? Kupu-kupu itu berani berpuasa, tidak makan, kurang lebih adalah 2 minggu. Alhamdulillah ini bulan Ramadan, adik-adik. Mari kita berpuasa di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak makan, kita tidak minum. Tapi juga kita tidak berbicara yang jorok, kita tidak berbicara bohong, kita tidak berbicara menyakiti orang lain, kita tidak berbicara menghina orang lain, merendahkan orang lain. Kita juga berpuasa, yaitu mengendalikan amarah, tidak marah. Kita juga menjaga mata tidak melihat maksiat. Adik-adik hati-hati. Kalau memegang handphone kemudian buka internet, ingat kalau ada gambar-gambar yang penuh jangan dilihat. Itu dosa dan itu nanti akan menghancurkan nilai dan kualitas puasa kita. Anak-anakku, para pelajar SD, Muhammadiyah 1 dan 4 yang sangat saya hormati. Mari kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Tinggalkan semua maksiat. Di samping kita meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita akan menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang paling indah di muka bumi ini adalah manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa itu, ya, itu bukan pada bentuknya tinggi, besar, atau kurus, ya kan? Atau hidungnya maju, atau rambutnya itu hitam. Bukan itu keindahan manusia. Manusia yang indah dan manusia yang mulia itu, adik-adik, yaitu terdapat pada akhlaknya, akhlakul karimanya. Ya sangat, manusia itu sopan santun, ya, kepada kedua orang tuanya. Kalau diperintah orang tuanya, taat. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Kalau diperintah sholat, mengerjakan sholat. Diperintah puasa, mengerjakan puasa. Diperintah zakat, mengerjakan zakat. Diperintah haji, mengerjakan haji. Dan kemudian dilarang untuk berbuat maksiat, ditinggalkan maksiat. Manusia yang indah, yaitu manusia bertakwa tadi, itu senang saling tolong menolong. Kalau ada temannya mendapatkan kesusahan, dia menolong. Kalau ada temannya sedih, dihibur. Kalau ada temannya sakit, dijenguk. Itu manusia yang indah. Intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kupu-kupu yang begitu indah. Itu ada tujuannya. Apa? Agar kita meniru keindahan kupu-kupu. Nah, meniru keindahan kupu-kupu. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi manusia yang sabar dan tidak gampang putus asa. Yang kedua, kita harus bersemangat, berusaha untuk merubah diri yang lebih bagus, lebih pinter, lebih cerdas, lebih taat, lebih sabar, lebih dermawan, dan lebih yang lain. Itu harus kita usahakan. Yang ketiga, momen bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini
Mari kita manfaatkan dengan berpuasa yang sebaik-baiknya. Taati rambu-rambu apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan kemaksiatan pada waktu bulan suci Ramadan. Dan juga memperbanyak amal ibadah. Kemudian yang keempat, mari kita berakhlakul karimah. Kepada Allah kita baik, kita taat. Itu namanya kita berakhlak. Kita juga harus punya akhlak kepada lingkungan, yaitu kepada tanaman. Kalau ada tanaman, harus kita rawat, kita siram. Karena dengan adanya tanaman-tanaman itu, alam kita juga, udara kita akan semakin sejuk dan enak dipandang, lingkungan kita, dan menyegarkan. Termasuk juga kepada binatang-binatang, kita harus punya akhlak. Kan? Kalau ada binatang semut, misalnya, itu jangan dibunuh. Kan? Itu namanya kita berakhlak. Kalau ada kucing, juga jangan dibiarkan begitu saja. Kalau butuh makan, kita beri makan. Kalau ada binatang-binatang yang lain, ya kan, yang perlu mendapatkan pertolongan dari kita, kasih sayang kita, ya kita kasih. Itu namanya berakhlak. Kalau kita bisa menjadi manusia berakhlak, pasti kita itu jauh lebih mulia daripada kupu-kupu, jauh lebih indah daripada kupu-kupu, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat akan disediakan tempat yang paling indah, yang paling nikmat, yaitu surganya Allah yang penuh dengan nikmat. Amin ya robbal alamin. Adik-adikku semua, para pelajar SD 1 Muhammadiyah, SD 14 dan 14 Muhammadiyah yang sangat saya hormati, mari kita memohon selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah itu memberikan kekuatan kepada kita, hidayah kepada kita, sehingga kita itu di jalan lurus, di jalan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Ustaz Zain ini sampaikan bermanfaat bagi kita semua, termasuk juga bagi adik-adik semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan pada kata-kata Ustaz Zain, mohon dimaafkan. Aku minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
لا